Menang jarang, seri, jangan ditanya bang. Takdir dari kekalahan atau kemenangan di dunia sepak bola memang tidak bisa diganggu-gugat. Namun jika ada tim yang hobinya seri dengan jumlah 22 pertandingan dan seri 13 kali, mungkin itu bisa menjadi pertanyaan besar bagi fans tersebut. Bahkan sebagian fans sudah mengganti nama tim yang awalnya Juventus menjadi tim spesialis seri. Bukan hanya itu, kritik sudah bertebaran di mana-mana tentang klub satu ini. Namun sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sports Station. Juventus tengah menghadapi musim yang penuh tantangan pada 2024-2025 di bawah kepemimpinan Thiago Motta. Menunjukkan stabilitas tetapi juga kesulitan untuk menghindari hasil imbang. Meski tak terdegradasi atau keluar dari zona Eropa, Juventus telah mencatatkan 13 hasil imbang dari 22 pertandingan liga, menandakan kesulitan dalam mengubah peluang menjadi kemenangan. Kekalahan beruntun melawan Napoli dan Benfica semakin memberi tekanan pada Motta dan tim. Kekalahan ini menambah sorotan terhadap keputusan taktis Motta yang dinilai sering membuat perubahan besar dalam formasi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap ritme permainan. Legenda Juventus, Fabio Capello, mengkritik rotasi pemain yang dianggap tidak efektif dan bagaimana Motta mengubah posisi pemain yang seharusnya tidak dilakukan dalam pertandingan krusial. Di bawah kepemimpinan Motta, Juventus mencatatkan tingkat kemenangan sekitar 40%, jauh dari harapan untuk tim yang berstatus sebagai salah satu klub terbaik di Italia dan Eropa. Meskipun ada permainan yang stabil di beberapa pertandingan, hasil imbang yang berulang menunjukkan bahwa Motta belum menemukan formula kemenangan yang tepat. Jika tim tidak memiliki konsistensi dalam performa, maka jelas ada masalah dalam pendekatan taktis pelatih, kata Capello. Juventus menghabiskan lebih dari 200 juta euro di bursa transfer musim panas pada Januari, dengan merekrut pemain-pemain seperti Alberto Costa, Randal Kolo Muani, dan Renato Veiga. Namun meskipun mendatangkan pemain baru ini, performa tim belum membaik secara signifikan. Pemain-pemain baru ini diharapkan dapat membawa dampak positif, tetapi banyak yang merasa kedatangan mereka tidak memberikan kontribusi yang maksimal. Capello juga menyoroti kurangnya kesesuaian antara pemain baru dan taktik yang diterapkan oleh Motta. Salah satu pemain yang cukup mendapat perhatian adalah Dusan Vlahovic. Capello berpendapat bahwa peran Vlahovic sangat penting, terutama dalam situasi di mana Juventus kesulitan mencetak gol. Vlahovic adalah striker yang tajam di dalam kotak penalti, namun Juventus kesulitan memberikan bola yang dibutuhkan kepadanya, ungkap Capello. Selain masalah taktis, kepemimpinan di Juventus juga menjadi sorotan. Motta telah mengganti kapten Juventus sebanyak 7 kali dalam musim ini, yang menurut Capello adalah tanda bahwa Motta belum menemukan sosok pemimpin yang tepat di dalam tim. Hal ini mengindikasikan bahwa tim kekurangan figur yang dapat memberikan stabilitas dan memimpin dengan contoh di lapangan. Meski spekulasi soal masa depan Motta terus beredar, Juventus kabarnya tidak berniat untuk mendepaknya dalam waktu dekat ini. Posisi Motta di kursi pelatih masih aman, meskipun tim telah menghadapi beberapa hasil yang kurang menggembirakan. Juventus sempat dikaitkan dengan Xavi Hernandez, mantan pelatih Barcelona. Namun pembicaraan dengan Xavi belum resmi dan tidak menunjukkan adanya perubahan posisi pelatih dalam waktu dekat ini. Juventus kini berada dalam situasi yang tidak mudah, tetapi mereka ada harapan untuk memperbaiki performa mereka. Tim ini masih bertahan di Liga Champions dan memiliki peluang untuk meningkatkan posisi di Serie A. Namun jika hasil imbang terus mendominasi, akan sulit bagi Juventus untuk bersaing di papan atas. Tanggung jawab ada pada Motta dan timnya untuk menemukan solusi atas ketidakstabilan yang terjadi dan memastikan bahwa pemain seperti Vlahovic yang sangat penting untuk lini depan mendapatkan peluang yang lebih baik untuk berkontribusi. Musim ini telah menjadi ujian besar bagi Thiago Motta. Meskipun Juventus masih berada di papan atas, performa yang tidak konsisten dan keputusan taktis yang dipertanyakan telah memberikan tekanan besar pada pelatih asal Italia tersebut. Dengan skuad yang telah diinvestasikan banyak uang dan harapan yang tinggi dari para penggemar, masa depan Motta di Juventus akan sangat bergantung pada bagaimana ia dapat memimpin tim keluar dari krisis ini dan mengembalikan mereka ke jalur kemenangan. Juventus berhasil mendatangkan sejumlah pemain berbakat,
seperti Randal Kolo Muani dan Renato Veiga, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar. Kolo Muani, dengan kemampuannya bergerak cepat dan tajam di lini depan, diharapkan bisa mengisi celah yang ditinggalkan oleh beberapa pemain kunci yang cedera. Namun meskipun dia telah mencetak beberapa gol penting, belum ada dampak signifikan yang membuat perubahan besar di lini depan. Renato Veiga. Adaptasi Veiga menjadi sangat krusial bagi keberhasilan tim. Salah satu tantangan terbesar yang harus dihadapi Mota adalah perubahan mentalitas dalam tim ini. Juventus yang dulu dikenal dengan mental juara, kini kesulitan memunculkan rasa percaya diri dan dominasi di lapangan. Salah satu contoh nyata adalah ketidakmampuan Juventus untuk mengalahkan tim yang seharusnya lebih mudah mereka kalahkan. Dengan banyaknya perubahan dalam skuad, mulai dari pelatih hingga pemain baru, Juventus membutuhkan waktu untuk menemukan kestabilan. Namun, waktu yang diberikan kepada Mota tidaklah lama, dan dia harus segera menunjukkan hasil nyata agar bisa terus mempertahankan posisinya. Keputusan-keputusan taktis yang diambil oleh Thiago Motta dalam mengatur tim juga seringkali menjadi bahan perdebatan. Banyak pihak menilai bahwa dia terlalu sering melakukan rotasi pemain yang tak perlu, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas tim. Menurut Fabio Capello, keputusan untuk merotasi pemain inti dan mengubah formasi di pertandingan-pertandingan penting justru menjadi faktor penghambat bagi Juventus. Capello mengungkapkan bahwa meski Motta berusaha menerapkan gaya permainan yang lebih menyerang dan berbasis penguasaan bola, kadang-kadang langkah tersebut beresiko terlalu berlebihan dan malah merusak keseimbangan tim. Juventus bukanlah tim yang bisa berubah drastis dalam waktu yang singkat. Mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan filosofi baru, tetapi keputusan untuk mengganti formasi dan pemain tanpa alasan yang jelas justru memperburuk situasi, kata Capello. Banyak pengamat sepak bola lainnya yang berpendapat bahwa meski Motta ingin mengembangkan Juventus ke arah yang lebih modern, langkah-langkah yang diambil terlalu tergesa-gesa dan mengorbankan kestabilan yang seharusnya dimiliki oleh tim ini. Namun, meskipun sering mendapat kritik atas pilihan taktisnya, Motta tidak kehabisan cara untuk mencari solusi. Dia dikenal sebagai pelatih yang selalu berusaha untuk menemukan cara agar tim ini bisa bermain lebih efisien dalam serangan. Tantangannya adalah untuk menemukan keseimbangan antara menyerang dan bertahan, yang dapat memastikan Juventus kembali menjadi tim yang sulit dikalahkan, baik di Serie A maupun di Eropa. Masih ada harapan untuk Juventus meski situasi yang dihadapi saat ini cukup menantang. Dengan penguatan yang dilakukan di bursa transfer dan kedatangan pemain-pemain berbakat, Juventus memiliki potensi besar untuk memperbaiki performa mereka. Dusan Vlahovic, yang merupakan mesin gol utama tim, perlu lebih banyak mendapatkan dukungan dari lini tengah dan pemain sayap untuk mendapat eksekusi peluang yang ada. Begitu juga dengan Kolo Muani, yang meskipun baru bergabung, mampu memberikan elemen kecepatan dan ketajaman di lini depan. Kehadiran pemain-pemain ini diharapkan bisa menciptakan lapisan tambahan kualitas yang dapat membawa Juventus kembali ke jalur kemenangan. Mungkin yang lebih penting adalah memastikan pemain-pemain ini bisa beradaptasi dengan baik dan mampu bekerja sama dengan pemain senior, hingga kekuatan tim bisa lebih solid.